Kak Feby ini ternyata adalah duta dangdut di Amerika Serikat. Ini menarik sih, aku penasaran juga sih. Ini gimana nih awal mulanya bisa ditunjuk atau gimana nih jadi duta dangdut di Amerika? Iya, duta dangdut in Amerika itu ceritanya dulu waktu aku masih nyanyi pop. Di Solo ada campaign di salah satu candi Plaosan namanya, sama kerjasama di Hotel Tentrem. Ya awalnya pasti nggak mau karena ya bukan genrenya saya gitu kan, bukan genre aku. Aku terpilih itu kan langsung pengajuan city tour ya. Ternyata yang minat itu 11 kota di Amerika gitu. Itu salah satunya termasuk Philadelphia, Washington DC. Pokoknya minat mereka banyak. Kok bisa ya orang Amerika, bahkan tuh ya istilahnya tuh beda lah, maksudnya ya istilahnya orang bule gitu, kayak orang bule R&B gitu, tapi ternyata itu nyanyi lagu dangdut semua satu kota itu gitu, dan penggemar dangdut semua di Philadelphia itu. Halo Kak Feby Verona, apa kabar? Halo, kabar baik. Gimana nih di Bandung suasananya? Ini kali pertama, berapa kali berarti udah ke Bandung? Ke Bandung udah cukup sering ya. Untuk kali ini aku promo lagu dangdut single yang terbaru yang judulnya Gak Mau Ngasih Kagelai. Nah ini setelah pandemi, setelah Lebaran baru ini ke Bandung. Oke. Nah, Kak Feby ini ternyata adalah duta dangdut di Amerika Serikat. Ini menarik sih, aku penasaran juga sih. Ini gimana nih awal mulanya bisa ditunjuk atau gimana nih jadi duta dangdut di Amerika? Iya, duta dangdut in Amerika itu ceritanya dulu waktu aku masih nyanyi pop. Waktu masih nyanyi pop, tiba-tiba ada tawaran. Padahal aku di situ lagi proses mau keluar single pop ya. Itu masih di Indonesia berarti? Masih. Oh, masih di Indonesia. Terus di Solo ada campaign di salah satu candi Plaosan namanya, sama kerjasama di Hotel Tentrem. Nah di situ ada produser dangdut yang nawarin aku lagu gitu untuk nyanyi lagu dangdut. Nah di situ aku ya awalnya pasti nggak mau karena ya bukan genrenya saya gitu kan, bukan genre aku. Terus kayaknya mau coba di pop dulu gitu, tapi ternyata pas dikasih denger lagunya nggak tahu kenapa aku kayak ini dangdutnya tuh kayak dangdut kekinian gitu ya, maksudnya warna dangdutnya tuh beda gitu, bukan dangdut klasik ya kan. Terus menurut aku kayaknya kenapa nggak coba gitu, kayaknya untuk dangdut itu kayaknya minatnya tuh banyak ya kalau di Indonesia ya, maksudnya betul banget. lebih menyeluruh lah gitu. Akhirnya aku pikir-pikir, terus aku dengar lagunya juga bagus gitu, masih nggak mengubah karakter suara aku gitu. Aku coba untuk di single itu. Nah pas di saat itu ternyata produser tersebut adalah label yang kerjasama dengan NSR Entertainment Dangdut in Amerika. Jadi jadi sebelumnya emang udah ada gitu ya? Udah, memang mereka sudah ada, mereka sudah lama gitu. Nah akhirnya ternyata lagi ada open audisi untuk kolaborasi penyanyi dangdut Indonesia dan penyanyi dangdut Amerika gitu. Terus aku disuruh coba karena ya menurut aku kan saingannya juga penyanyi dangdut gitu. Ternyata yang mereka cari juga bukan penyanyi dangdut klasik gitu, karena untuk tandemnya si Christine D sama Jolina B itu memang penyanyi dangdut. Gimana sih penyanyi dangdut orang Amerika yang suaranya memang pop, dan warna dangdut di Amerika juga nggak klasik banget gitu. Akhirnya aku terpilih jadi salah satu nominasi dan duta dangdut in Amerika. Nah harusnya aku berangkat di bulan Agustus, tapi waktu itu langsung lockdown pandemi. Nah pandemi kita juga nunggu nggak tahu sampai kapan. Akhirnya kemarin bulan Maret diputuskan untuk virtual aja, rekamannya virtual, video klipnya juga virtual. Akhirnya udah jadi. After single ini Gak Mau Nggak Suka Gelai itu baru kita launchingin kolaborasi dangdut in Amerikanya. Wow, keren banget gitu. Ya. Tapi gimana ya untuk peminatnya sendiri? Karena kan pasti telinga orang beda-beda, apalagi di berbagai negara gitu. Nah, untuk minatnya sendiri gitu terkait dengan musik dangdut di Amerika, itu seperti apa gitu? Untuk minatnya tuh luar biasa sih kalau aku bilang. Kenapa? Karena waktu aku terpilih itu kan langsung pengajuan city tour ya. Ternyata yang minat itu 11 kota di Amerika gitu.
11 kotanya menurut ya. aku juga menurut kota-kota besar ya. Kayak kota yang terjadi kemarin sempat ada kasus juga di Philadelphia ya, itu kan ada ribut juga ras gitu. Dan itu juga minat. Jadi itu salah satunya termasuk Philadelphia, Washington DC. Pokoknya minat mereka banyak untuk kita mengadakan dangdut in America vs Indonesia. Terus kita didukung sama KBRI juga. Jadi kita dikasih mini konser untuk dangdut di KBRI. Okay. Nantinya itu tuh berupa apakah nanti nextnya audisi atau misalnya ngadain konser khusus nih dangdut Indonesia di Amerika? Prospek kedepannya gimana gitu? Oh, mereka prospek kedepannya yang pasti karena ini sekarang udah open, US juga udah open, kita orang luar juga udah mulai boleh interview di Dubes. Tetap harus ke sana, tapi nggak mungkin di 2021, tetap awal 2022 aku tetap harus ke sana karena mereka maunya memang dari Indonesianya dulu datang ke Amerika karena memang media di luar agak berbeda lah sama media kita ya. Kalau media di luar kita harus ada. Jadi talent dan artisnya harus ada, baru mereka mau wawancara, baru mereka nggak bisa naikin berita kalau kitanya nggak ada di kantor media tersebut gitu. Jadi aku tetap ke sana untuk media visit, city tour dan mini konser di KBRI. Nanti aku balik ke Indonesianya, konferensi persnya mereka ikut sama aku. Jadi si Christindi sama Jolina Nabinya ikut ke Indonesia, kita gantian, kita media conference di Indonesia. Ya seperti biasa lah, promo gitu. Oke. Satu-satunya sih KPB ini atau ada yang lain juga? Ini yang pertama. Ini Duta Dangdut in Amerika yang pertama aku. Satu-satunya berarti atau ada yang mungkin after nanti ada mungkin, tapi ini yang pertama sih baru aku ya, karena memang baru mereka punya ini baru pertama, baru salah satu program mereka yang pertama gitu. Menarik sih karena kan memperkenalkan ibaratnya musik khas Indonesia, musik asli Indonesia di kancah internasional gitu. Betul. Dan menurut aku sih itu loncatan yang luar biasa sih. Luar biasa sih kan. Terus warna dangdutnya kenapa aku jadi malah seneng berada di dunia dangdut karena menurut aku warna dangdut yang aku bawain, apalagi nanti single yang bersama Christindi di Dangdutin Amerika itu beda banget sih. Maksudnya kayaknya tuh kayak lagunya itu teksnya English dan Indonesia, tapi menurut aku itu kayak R&B-nya gitu, R&B tapi ada koplonya gitu. Jadi menurut aku kalau ini kan kalau yang sekarang agak remix ya. Kalau itu nanti nggak begitu remix, tapi menurut aku mereka lebih western gitu. R&B-nya agak western tapi ada sentuhan koplonya. Jadi menurut aku warnanya bagus banget dan untuk remaja, dewasa dan orang-orang yang agak-agak gengsi suka dangdut nih, ya mudah-mudahan kita kasih warna dangdut yang baru gitu. Jadi penyanyi itu berarti bertiga dong yang di Amerika itu berarti ya? Berdua kalau single pertama. Oh, duet kakak berdua berarti ya? Christindi sama Febri Verona. Berdua dan lagunya udah jadi juga ya? Tinggal udah jadi. Tunggu tanggal rilisnya mungkin. Video klipnya juga udah jadi. Aku kebetulan pilih Bali karena kita akan video klip itu aku pilih Bali karena kita menunjukkan pesona alam masing-masing negara. Aku pilih Bali. Kebetulan Balinya bukan pantai. Aku pilih Gunung Batur. Ada Mon Batur di Bali, Black Lava. Aku ambil itu karena menurut aku ya itu sih jarang ya, belum pernah ada kayaknya yang bikin video klip di situ. Tadi emang tantangannya juga panas banget sih di situ. Dan nanti si Christine-nya bikinnya kalau nggak salah tetap di daerah pegunungan, tapi mereka kebetulan kemarin bikin video klip lagi winter. Jadi agak beda tuh warnanya kan nanti. Ya mudah-mudahan disukai lah gitu. Ya, dan bisa berjalan dengan sekarang kan gak mudah juga ya untuk bisa apalagi memperkenalkan musik Indonesia terus bisa menyesuaikan dengan orang-orang yang ada di sana. Tapi aku masih penasaran juga nih, ini apa yang buat tertarik gitu orang Amerika itu tertarik pada musik Indonesia? Apakah alat musiknya atau misalnya kayak tadi kan ada remix atau seperti apa gitu? Kalau aku bilang sih, aku juga sempat nanya sama produser di sana namanya Tante Ira ya. Maksudnya kok bisa ya orang Amerika bahkan tuh ya istilahnya tuh beda lah, maksudnya ya istilahnya orang bule gitu, kayak orang bule R&B gitu, tapi ternyata tuh nyanyi lagu dangdut semua satu kota itu gitu, dan penggemar dangdut semua di Philadelphia itu. Jadi aku juga agak-agak looks-nya Christindi juga kayak siapa ya? Kayak Christina Aguilera gitu, tapi kan kayak dangdut gitu. Dan dia mau banget belajar untuk kayak bahasa Jawa gitu.
Dan mungkin wajah dia juga udah nggak asing lagi di Indonesia karena udah mulai masuk gitu, karena dia udah mulai berkolaborasi dengan beberapa penyanyi dangdut juga. Aku juga udah di YouTube, aku juga udah pernah nyanyi bareng dia lagunya Jason Derulo, Savage Love. Itu aku udah keluarin juga tapi di YouTube-nya NSR Entertainment punya Amerika. Jadi kenapa mereka bisa suka lagu dangdut? Karena honestly, sejujurnya orang Amerika suka sama looks Asia, suka sama cewek Indonesia. Terus mungkin ada produser yang suka lihat penyanyi Indonesia, maksudnya kan rata-rata kan orang bule suka sama orang Indonesia ya, cewek, cowok ke cewek gitu. Nah, akhirnya dia masukin lah dangdut itu di Amerika, dan kebetulan ternyata dia bawa ini pacarnya orang Indonesia nih, Tante Ira ini. Nah, yaudah jadinya begitu mereka memproduksi lagu dangdut di Amerika, dan ternyata minatnya luar biasa karena ada beberapa kubu yang nggak suka R&B tapi ternyata gila-gilanya dangdut, tapi mereka masukin sentuhan R&B di situ gitu. Di saat anak-anak muda ya apalagi ya agak gengsi juga gitu agak gengsi gitu, tapi ternyata tuh video klip aja aku lihat mereka ya dancernya tuh dancer R&B gitu kan, tapi ternyata lagunya tuh dangdut gitu. Dan aku bilang sih keren banget sih gitu, maksudnya wah ini bisa jadi warna yang beda gitu, dan bisa go internasional juga karena ya liriknya bahasa Inggris, jadi bisa ke semua negara gitu. Karena kan ya misalnya kayak memadukan antara alat musik tradisional dengan alat musik modern. Itu kan keren banget, kayak We're Genius lah. Iya itu. We're Genius. Iya. Judulnya Lati, itu kan ada nuansa keindonesiaan banget ya. Gitu. Etniknya tuh kenceng. Gitu. Apalagi musiknya orang Amerika digabung sama yang sekarang tuh kentrung ya. Kentrung, koplo gitu. Itu menurut aku satu perbedaan yang sangat signifikan, tapi enak banget sih, enak banget didengar gitu. Dan mudah-mudahan tidak diklaim juga oleh negara lain, karena dangdutnya kan asli Indonesia. Batik aja sudah diklaim Kak. Gitu ya. Soal negara lain bahaya, tapi dikira diklaim sama negara ini kita ngamuk-ngamuk sendiri gitu. Malah kita sendiri kurang cinta gitu dengan budaya Indonesia, wis. Gak juga, yang penting mah harus hargai produk Indonesia mulai dari karyanya. Apalagi kalau misalnya disupport sama pemerintah sih bakal lebih epic lagi ya. Iya, memang yang aku dengar sih memang udah kayak Kak Fitri Karlina juga udah buka dangdut cafe di sana gitu. Jadi kita udah semakin punya wadah di Amerika untuk berekspresi. Jadi mudah-mudahan ya doanya pandeminya selesai dulu lah. Terus kita bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama yang baik gitu kan. Kenapa enggak? Karena kan musik-musik mereka juga kan luar biasa gitu. Jadi panjang juga ya prosesnya ditunjuk jadi duta dangdut. Panjang dan menurut aku sangat berat dan keras karena hujatan netizen yang bilang kan misal itu kan bukan penyanyi dangdut kok bisa, itu banyak banget. Jadi aku mungkin akhirnya pernah didatangi sama media online untuk dia tanya kalau nggak salah di Solo. Jadi kenapa kok bisa? Aku juga kan nggak mungkin menyodorkan diri gitu. Aku juga sebenarnya awalnya aja agak udah kasih tahu kalau aku memang bukan penyanyi dangdut, dan aku juga suaraku juga karakternya bukan dangdut, bahkan bukan dangdut klasik. Nyata zaman sekarang aja ya rata-rata yang dinyanyiin udah nggak ada yang dangdut klasik lagi gitu maksudnya. Tapi teknik dangdut yang dangdut itu kan banyak segmennya, ada yang klasik, ada yang dangdut yang cengkok gitu ya istilahnya. Tapi ya kembali lagi kepada masanya aja sih gitu. Yang penting gimana sih orang-orang bisa suka sama lagunya gitu. Mungkin kalau yang di pedalaman sana sukanya dangdut klasik ya monggo-monggo aja. Yang penting kita tetap berkarya, itu aja. Tapi ada sulit nggak terkait dengan penyusahan gitu? Kan asalnya penyanyi pop ke dangdut kan otomatis perlu latihan lagi dong. Oh gitu. Kenapa aku tetap pilih tetap ngejalanin dengan genre yang berbeda, karena lagu-lagu yang aku pilih, yang aku nyanyiin, yang aku bawain sama sekali tidak merubah karakter suara aku gitu. Jadi aku pun kalau dipaksa untuk ayo Feb belajar dangdut klasik dan kamu harus belajar cengkok, mungkin aku kenapa ya, karena soulnya aku nggak di situ gitu. Bukannya nggak mau sih, tetap mungkin nanti one day aku akan coba belajar gitu. Cuman kayak maksain gak sih gitu maksudnya, ya kan? Jadi kenapa aku mau setiap lagu dangdut, setiap single dangdut yang dipilih dan aku ditawarin, aku lihat ya memang
dangdut yang kekinian, dan menurut aku ya tidak ngerubah karakter aku. Jadi menurut aku sih nggak masalah, nggak ada aturannya. Oh ini penyanyi pop nggak boleh nyanyi dangdut. Kalau aku bilang sih nggak masalah. Yang penting gimana aja nih pandemi kita nggak stuck, tetap bisa ngeluarin kreasi lah, ngeluarin single, tetap berkarya gitu. Jadi rencana kapan tuh? Tadi aku lupa. Kesana tuh rencananya kapan pergi ke Amerikanya? Bulan tahun ini? Untuk dari aku sendiri dibolehin untuk interview itu kalau nggak salah ya September, kalau nggak salah September. Dapat schedule-nya September gitu kan. Mungkin nggak mungkin tahun ini juga karena kan prepare gitu. Tapi prepare semua di prepare. Kayak kemarin tuh yang tahun lalu kita udah mau berangkat itu dari kostum udah semua udah prepare sama Kak Igun, udah rilis juga, udah press release juga mau berangkat. Tapi sekarang tinggal ngajuin visa lagi. Yeah. Karena visa kemarin dipending dan dibalikin, jadi ngajuin visa, dan beberapa tim aku juga belum ngajuin visa, mungkin di 2022 sih gitu. Dan nanti apa nih yang bakal dibawa ke sana? Apa mungkin kayak identitasnya atau gimana? Batik ya. Kita batik semua bawahnya. Oh, keren sih. Mudah-mudahan aku sih maunya tahun ini biar barengan sama ada sekarang kan New York Fashion ya. Udah mulai nanti gitu akhir tahun. Siapa tahu bisa sekalian kan gitu, karena kan banyak juga fashion designer kita yang berangkat ke sana gitu. Mudah-mudahan kalau bisa. Baik, sekarang kita masuk ke single terbarunya nih. Tapi sudah sih aku masih pingin banyak ngulik. Tapi kita masuk ke lagu dulu ya. Ke lagu dulu. Judulnya tuh Gak Suka Gelai. Kenapa lagunya judulnya itu gitu? Kenapa? Apa emang lagi tren waktu itu atau gimana? Kenapa? Mungkin aku juga tanya sama yang ciptain kenapa gitu. Ya karena memang mereka ngikutin tren viral gitu yang saat ini sedang berada gitu. Cuman di lagunya pun ada konsep yang beda atau gimana? Jalan ceritanya seperti apa? Jalan ceritanya jadi gini, mereka dia nyiptain lagu kasih ke aku. Aku lihat memang jalan ceritanya intinya nggak suka gelai ya. Aku lihat jalan ceritanya ya memang kayak seperti biasa masalah percintaan gitu. Masalah percintaan yang dimana cowoknya suka celingak-celinguk sama cewek lain, selingkuh, terus ditinggalin, ternyata ceweknya dapat yang lebih baik, lebih ganteng. Dan cowok yang suka selingkuh ini juga sebenarnya nggak bagus-bagus banget gitu, maksudnya cakep enggak gitu. Udah cakep enggak, cuman gaya doang gitu kan. Tau-tau dibayarin juga gitu. Terus dia godain cewek lain di depan ceweknya, gelai banget kan, nggak suka gitu. Ternyata pas aku lihat ini nggak nyindir nih, aku juga udah ngomong gitu, ini nggak nyindir nih nanti gini. Tapi aku balik lagi gini ya mau dibilang numpang viral atau gimana tapi tetap aja kan kita ngeluarinnya tuh single ya, karya. Menurut aku sih tetap yang positif. Kalau aku dibilang nyindir, ya aku juga bukan yang nyiptain gitu loh. Yang nyiptain kan Aji, namanya Mas Aji gitu. Jadi dia nyiptain ternyata. Tapi aku bilang ya cerita-cerita kayak gitu biasa lah. Iya sih, itu umumnya, dan apapun karya emang nggak ada yang salah ya. Iyalah. Apalagi berbentuk karya ya, walaupun emang tersinggung ya Anda ngaca mungkin bukan dia doang kan yang ngalamin kayak gitu, banyak gitu. Tapi mungkin kata-kata itu memang terlontar dari salah satu itu gitu. Tapi ya balik lagi ya mungkin ini yang digunain sama para pencipta lagu, songwriter, ya gimana caranya tetap dia juga di pandemi gini berkreasi gitu kan. Betul. Karena kan kata-kata itu viral banget gitu ya. Karena apalagi mengambil sebuah momentum gitu ya. Lagi rame ini kan ya siapa tahu kan bisa lebih terekspor lagi gitu. Iya, apalagi waktu itu di YouTube aku sempat searching juga, tiba-tiba di YouTube nongol foto aku tuh sama Nisa sama Nisa Sabiani. Jadi aku gini, maksudnya kok ya tapi bebas-bebas aja, namanya media ya kan. Ya aku sih santai, bahkan lebih ketawa aja karena beritanya bukan yang aneh-aneh, karena yang dibawa lagu aku dan emang itu kata-kata dia yang menurut aku ya wajar-wajar aja. Tapi sempat resign nggak sih KPB terkait dengan kata gelai ini? Cari tahu, penasaran apa gitu kata gelai itu. Kalau aku sih karena aku juga suka main TikTok ya, maksudnya aku lihat kalau aku udah nebak memang gelai itu kayak mungkin manja-manjaan yang nggak suka gitu. Aku juga udah ngerti, cuman ya namanya orang kan nyari, di saat ada kesalahan orang kan semakin dicari-cari gitu kan, dibilangin so manja lah, kenapa sih digitu-gituin, padahal ternyata banyak juga yang ngikutin gitu kan. Maksudnya bahkan yang bikin lagu bukan Mas Haji yang bawa nyanyiin, juga bukan aku doang. Kalau di YouTube banyak loh. Iya betul. Ada yang rapper, ada yang gimana dia pakai gitu ya. Saling mungkin ngikutin tren ya, ngikutin tren yang pada saat itu gitu ya, yang sedang terang banget. Aldi Taher pun menciptakan. Iya tuh ya kan. Jangan salah, yang ngikutin di TikTok itu ya orang luar negeri aja banyak, orang Malaysia terutama. Iya.
Jadi banyak gitu, maksud aku. Yang parodi Nisa Sabian Gayo. Banyak banget gitu. Terus aku kan posting juga dan lagu aku juga masuk di platformnya TikTok. Itu yang TikTokin juga udah hampir ribuan. Itu banyak dari luar, bahkan dari Spanyol gitu-gitu. Jadi kayaknya memang berita itu viral banget dan cukup Sampai kemana-mana. mendunia ya? Iya, gitu kan, luar biasa ya, gitu kan. Bener kan, balik lagi pengaruh media sosial dan salah satunya TikTok, apalagi TikTok lagi hype-nya. Aktif juga berarti ya di TikTok udah ya, Kak? Lumayan, malah aku sekarang lebih aktif di TikTok daripada di yang lain, bahkan jadi harusnya kan aku sering-sering live di Instagram, malah aku live-nya di TikTok gitu. Iya. Karena Terakhir kalau nggak salah yang angker gimana tuh di apartemen atau gimana? Gitu. Itu sih konten kita lucu-lucuan aja sih. Jadi keren beneran. Enggak. Gitu. Cuman kan kalau TikTok enaknya sekarang yang lagi happening itu di TikTok drama sih yang aku lihat. Jadi mungkin dance lagi views, banyak yang bilang juga dance juga lagi nggak begitu gimana. Cuman drama horor itu nomor 1. Pokoknya orang udah ngeliat yang something horror yang udah dibikin soundnya kayak gitu udah pasti ditonton gitu. Dan gila perkembangan TikTok tuh cepet luar biasa banget gitu. Dan aku dikasih trik-trik juga sama beberapa tiktokers, jadi kalau posting tuh nggak boleh di atas 30 detik durasi. Itu mempengaruhi karena ada orang kan bosannya gitu. Jadi singkat, padat, tapi serem, tapi kayak berantem nih, misalnya berantem pacaran, lemparan, itu ditonton banget, viral banget. Iya, daripada dance gitu. Jadi dance yang seksi aja, bahkan kayak ibu-ibu malah ngujat ya jatuhnya di komen gitu kan, padahal ya namanya dance gitu kan. Nah, kalau YouTube kan lebih ke kuantitas ya, kalau setahu aku mungkin ya. Nah, TikTok kuantitas tuh mana nggak sih, seberapa sering kita upload itu? Banget, bahkan aku sebenarnya harus satu hari minimal konten tuh 3-4, nggak boleh berhenti live-nya 3 kali gitu, karena ngaruh banget kalau sehari aja aku nggak upload itu viewsnya jatuh gitu. Karena udah banyak banget tiktokers banyak, tapi tujuan aku bukan jadi tiktoker sih, aku gunain TikTok itu sebagai media aku misalnya single aku gitu aja sih, seru-seruan media gimana. Bahkan followers TikTok aku jauh banget sama followers IG aku, jauh banget. IG aku tuh 60 something ya. Itu udah verified kan ya, udah di checklist WA. Centang biru. TikTok tuh hampir mau 300k gitu, jauh banget. Iya. Dan mereka anti banget pindah ke Instagram. Jadi percuma mau. Tapi aku tetap cantumin Instagram aku sih. Ada beberapa paling nyangkut follow. Cuman ada yang nggak mau gitu, nggak mau sama sekali. Kan cepet ya transisi video. Orang tuh sekarang mungkin lebih nonton video yang cepet. Jadi nontonnya scroll. Jadi mereka ada. Jadi aku dikasih tahu ada nih 2 detik pertama menurut mereka sudah nggak respect. Ya dia akan slide gitu. Tapi kalau jadi intinya adalah nggak boleh lebih dari 30 detik dan untuk luncuran pertamanya harus yang bikin orang langsung gitu. Dan pemilihan itu foto cover itu penting banget. Kalau YouTube thumbnail mungkin thumbnailnya tuh penting banget gitu. Keren. Jadi sehari tuh bikin 4 berarti. Iya, mau ngapain aja ya, pokoknya makan apa nabung di draft stok gitu. Jadi gimana ya mau gimana, kita kan udah berkecimpung di situ. Kalau kita berhenti kan ngerugiin karena ada impactnya juga ke aku. Ternyata aku baru tahu selama aku live TikTok itu dapat gift, dan aku tahu itu ternyata ada uangnya dan dolar. Jadi kita pernah cek itu, live itu. Iya, pas lihat balance itu aku baru cek aja udah nggak banyak sih maksudnya, tapi aku baru tahu aja ngecek udah $100 gitu, udah hampir 1,5 juta gitu kan. Iya, jadi menurut aku ternyata ada monetize-nya juga gitu, ternyata ada monetize bisnisnya. Jadi menurut aku sekarang TikTok lagi nomor 1 sih kalau aku bilang ya, media sosial. Katanya sih pendapatan nomor 1 di TikTok, bahkan ngalahin YouTube kan. Iya benar, tapi memang rules-nya terlalu banyak gitu. Jadi mereka kalau sensitif, kalau aku bilang sensitif, media sensitif banget. Kita nggak boleh sebutin media lain di depan lagi live gitu. Misalnya kita sebutin kayak Insta, nggak boleh, gampang di ban-nya. Banyak yang ternyata aku baru tahu juga nggak boleh kayak bawa binatang, kucing. Padahal kita kan cuma bisa peluk-peluk gitu. Nanti mereka mikirnya udah penyiksaan. Sorry, gimana maksudnya nggak boleh bawa binatang itu? Kayak TikTok kan meluk-meluk kucing gitu. Meluk-meluk itu nggak boleh? Nggak boleh, karena dia ngeliatnya dari gambar ya, dari visualnya gitu. Maksudnya kita peluk-peluk, tapi seakan-akan mereka kan nggak ngerti tuh. Dia kayak nyiksa binatang tuh gitu. Karena ada kan yang gambarnya
kayak kucing petani nih yang lagi tren itu gitu. Terus ada anjing juga yang Dipegang nggak? Kalau dia pegang-pegang gitu pasti gampang diituin. Terus apalagi ya? Ya yang seksi-seksi, terus kayak senjata-senjata dia pegang, bawa pisau gitu. Jadi peraturannya cukup banyak. Jadi mereka mau yang sesuai sama dia ya akan naik. Apalagi followers udah 200k ke atas pasti udah FYP terus gitu. Jadi bikin kontennya tetap yang positif, nggak yang aneh-aneh. karena dibanding sebelumnya konten TikTok kan, iya apa sih gitu ya? Iya pasti karena apa sebenarnya sih apa nggak menurut kita yang bikin ya apa sih, tapi mereka tuh bisa bikin komen aja tuh. Aku pernah komen terbanyak di TikTok aku tuh bisa sampai 10.000 loh. Itu gara-gara aku cuman nggak bisa nyium parfum dan itu aku nggak bikin konten. Jadi aku tuh kebiasaan ya kalau di kamar, jadi di apartemen aku tinggal bareng sama teman-teman tim aku lah gitu. Kebiasaan cewek gimana sih lo ngaca pasti kan punya handphone yang ada apanya tuh namanya guritanya yang nempel gitu di kaca. Nah kebetulan pulang dari Bali lagi gosong-gosongnya sama lagi batuk. Nah lagi mau tiktokan tapi nggak jadi tapi di onin kameranya. Terus teman-teman lagi curhat padahal lagi masuk kak gini. Terus aku juga lagi pakai minyak angin gitu, tolak angin. Kok nggak panas gitu? Ih nggak ada panasnya. Ambil parfum yang paling kenceng gitu. Aku gitu doang, nggak bisa. Maksud gue nggak bisa nyium parfum. Teman-teman aku pada ngibrit, lari semua kayak udah mau jatuh gitu. Itu. Disangka COVID bener. Iya, tapi itu kayak menurut aku sih ngeliat, aku posting kenapa? Aku ngeliat teman aku lucu banget. Tiba-tiba pas aku bilang nyium parfum mereka lari gitu. Padahal kita tinggal satu apartemen bareng gitu. Aku ketawa ngakak, aku posting. Terus kita habis itu ada kegiatan apa? Aku nggak tahu kenapa sampai panas handphone aku. Itu tuh udah sekarang aja udah mau 12M. Terus komennya tuh banyak banget. Terus aku bilang gini, ih aneh nih. Terus masuk ke media-media mana-mana gitu kan, maksudnya nggak bisa nyium dan ada yang ngelawan lagi gini, nggak bisa nyium parfum itu mah diledek-ledekin gitu, udah mah biasa gitu. Aku bilang apa sih, tapi ya sudahlah. Yang penting rame gitu. Iya sih, banyak yang nge-stitch, banyak yang ngeledekin, banyak yang nyumpahin corona lah apa. Padahal sih emang pure. Kita juga nggak tahu kita corona apa nggak saat itu karena kita lagi nunggu mau di antigen saat itu. Karena pulang dari Bali semua batuk flu, tapi ternyata enggak. Kita enggak. Jadi intinya jangan berhenti berkreasi dan menurut aku ya TikTok sekarang media yang bagus lah untuk promo ya kalau aku sih untuk promo. Kalau untuk ngambil dari keuntungan akunya kayak job di situ kayaknya belum ada ya, kecuali endorse gitu. Tetap aku lariinnya menurut aku ke message-nya kurang enak kalau di TikTok. Jadi aku lariinnya tetap ke CP. Kita boleh nyantumin CP di situ. Jadi lebih banyak endorse-nya di TikTok itu ke klinik kecantikan sekarang gitu. Karena enak ngeditnya. Jadi kita datang tuh udah kita cuman di slide di rekam nanti kita bisa voice over. Lebih simple ya. Simple banget. Iya gitu. sih. Dan terkait dengan web series nih, mau dipromosin ke itu juga TikTok juga. Web series itu udah jadi belum? Udah, jadi aku bikin web series pertama 5 episode. Itu tadinya mau kerjasama dengan salah satu platform digital kayak pemutaran OTT series ya, kayak gitu. Tapi ternyata setelah aku pikir-pikir kan, jadi YouTube aku nih mau ke silver button gitu, belum 100k proses gitu, masih mau 70k gitu. Jadi aku setelah meeting sama tim aku, kayaknya aku akan posting di channel aku sendiri karena untuk ngejar subscriber aku gitu karena YouTube sekarang lagi susah banget ya, viewsnya juga jatuh gitu, semuanya juga bilang gitu. Jadi menurut aku harus bikin konten baru di YouTube. Kalau kayak daily vlog biasa, kayak aku kemana-mana visit, menurut aku sih udah biasa banget. Jadi aku harus punya icon di YouTube baru gitu. Nyata itu akan aku posting di mungkin bulan depan di Juni ya. Ini udah besok udah Juni aku posting di channel YouTube aku karena itu digarap juga sama salah satu produser yang banyak bikin film-film horor gitu. Jadi penasaran juga, aku belum lihat. Judulnya kan Love and Friendship. Love and Friendship. Bukan horor berarti ya? Bukan, tapi horor aku ambil nanti episode 6 sampai 10. Ada horornya juga. Karena aku penasaran sama itu sutradaranya, cukup banyak filmnya, banyak lah. Kalau disebutin rata-rata mungkin dia megang dia semua horor. Jadi penasaran aja aku mau syuting film horor tuh kayak apa sih gitu. Seserem apa sih gitu loh. Jadi kita akan itu kan Love and Friendship selesai di episode 5. Kita ternyata udah jadi satu geng. Kita akan pergi ke salah satu berlibur ke salah satu kemana, entah kemana, ternyata horor gitu.
Itulah episode Oh. 6 sampai 10-nya. Itu episodenya sampai berapa berarti? Sampai 10? Kita belum tahu. Oh, Sampai berarti- uangnya secukupnya aja bikin Ya series. lumayan juga ya bikin website sih ya. Ya sih lumayan juga. Ternyata bikin website. dan lumayan dan capek juga gitu. Jadi maksudnya ya ternyata nggak, kita harus cobain lah. Dan yang penting berkreasi, kita harus cobain syuting itu. Jadi bisa jadi apa ya, gambaran aku untuk memproduseri gitu. Maksudnya aku belajar sambil belajar sama si sutradara tersebut. Jadi ternyata jadi talent, aku juga jadi produser juga di situ. Maksudnya ada ide aku juga yang tumpah di situ. Ternyata nggak mudah gitu. Oke. Cukup pusing gitu, maksudnya cukup Bener. pusing lah maksudnya. Ya jadi nanti gimana kalau aku dapat tawaran kembali untuk entah itu film atau sinetron, aku bisa lebih profesional dan menghargai mungkin di situ gimana waktunya, karena emang Betul. capek banget. Aku ngalamin bikin 5 episode series itu kita 10 hari ya, kalau nggak salah kurang lebih 8 hari. Dan itu aku sebagai PU, pemeran utama, aku juga sebagai ide juga di situ, terus ngurus juga semuanya. Itu sih luar biasa sih, maksudnya pengalaman yang sangat berharga lah gitu. Mudah-mudahan nanti banyak dinonton sama orang. Amin. Dan banyak banget yang udah dijalanin sama Kak Feby. Main bikin web series, nyanyi dangdut, pop, tiktokers, youtuber, apalagi nih Kak. Ya pokoknya intinya Apapun nggak ya. mau stuck on aja ya. Dan Ya. yang paling penting pandemi cepet selesai lah, biar udah banyak event-event gitu loh, biar Iya kita bener, kangen banget ya. kangen banget nyanyi. Jadi ya kalau pandeminya nggak kelar-kelar, gimana bisa dapat off air ya kan, Iya, penyanyi-penyanyi. betul sih. Semuanya loh berhenti total ya kan. Gitu. Karena dampaknya wow sangat Luar besar. biasa sih. Awalnya sih kita kaget ya, awal-awal gitu. ya. Awalnya nggak Tiba-tiba. percaya loh aku bisa sampai kayak begini lamanya gitu. Hmm. Udah mau 2022, entar lagi nggak berasa. Sampai Setahun detik ya, ini setahun nggak, lebih ya. iya sampai detik ini masih belum ada gambaran. Walaupun negara-negara yang udah lockdown, kayak katanya Cina, Amerika udah mulai bikin konser. Ya mudah-mudahan kita juga bisa lah. Tapi tadi lihat detik udah 1000 lagi Jakarta. Covidnya, waduh. Ayo lebih banyak tinggal di Jakarta berarti atau di? Jakarta, tapi untuk karena promosi ini aku radio panggilan lagu Gelai ini, Jawa Timur, Jawa Barat tuh cukup banyak. Ya. Jadi mungkin akan keliling-keliling. Oke, Kak Feby makasih banyak sudah Sama-sama. mampir ke Stargame. Semoga sukses untuk nanti memperkenalkan khususnya untuk dangdut Amin. untuk warga Amerika juga. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar juga. Betul. Juga semoga hits juga untuk single Amin. terbarunya. Dan maksudnya banyak banget ya proyeknya. Pokoknya semua proyeknya bisa berjalan dengan lancar lah. Apapun Amin. yang nanti Kak Feby lakukan. Oke, Kak Feby biasa aku sering tanyain juga nih ke bintang tamu yang lainnya. Kalau misalnya Kak Feby nanti nonton lagi video ini di 5 tahun yang akan datang, nanti Kak Feby lagi nonton nih di 5 tahun yang akan datang. Apa yang mau disampaikan Kak Feby untuk Kak Feby di 5 tahun yang akan datang? Untuk diri aku sendiri ya gitu. Berarti mudah-mudahan segala kerja keras yang sudah aku jalanin bersama tim aku, segala ide-ide yang muncul lagi, kita lagi pandemi gini kan itu Ya. stuck on banget. Jadi aku berharap membuahkan hasil dan menjadi lapangan pekerjaan bagi banyak orang gitu aja. Jadi senangin banyak orang, tetap positif, tetap ditunggu karyanya sama banyak orang. Wow, luar biasa ya. Gitu. Keren-keren. Dan pastinya pandemi ini bukan berarti menjadi penghambat kita untuk selalu berkarya. Benar, pastinya begitu. Yang jelas ya ubahlah apa yang kita bisa ubah gitu ya. Itu yang mulai dari diri kita sendiri. Karena kalau misalnya kita mau ubah keadaan, yang ada kita hanya menghabiskan energi kita. Iya, kalau kita cuma ngeluh sama keadaan susah sih. Ya kalau misalnya biasa kita nyanyi di panggung, ya kita harus ubah, kita nyanyinya di kamar gitu. Gimana caranya? Ya seru banget hari ini obrolannya. Kapan-kapan semua bisa mampir lagi ke sini. Amin, buat iya. mempromosikan karya terbarunya berarti. Amin, Ya. pastinya. Kalau gitu, terima kasih banyak untuk Sobat Gamers. Jangan lupa juga kunjungi www.stargamers.com untuk informasi update terkait dengan lifestyle, apapun, banyak lah pokoknya, travel dan banyak lagi pembahasannya di website. Dan jangan lupa download untuk e-magazine-nya karena Stargram sudah beralih ke e-magazine. Jadi bisa diakses oleh siapapun gratis. Jadi bisa aja langsung download di www.stargamers.com. Jangan lupa juga klik tombol subscribe
Untuk Star Glam Magazine, ada juga YouTube channel dari Kak Feby Verona. Febri Apa Verona. nih? Pakai Volvo ya? Iya, pakai Febri Via. Verona. Kalau gitu saya Adi Salman, sampai jumpa lagi di Star Talk, tempatnya orang kreatif tanpa batas.